Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di next video ya. Kita lanjutkan chapter hacking kita. Dari yang sebelumnya kita sudah melakukan vulnerability assessment. Jadi saya akan coba buka lagi Kali Linux-nya ya. Saya start. Dan saya kembali lagi sekali lagi mengulang disclaimer ya. Saya membuat video ini untuk pembelajaran. Teman-teman silahkan belajar dari sini, tapi tolong untuk tidak sembarangan melakukan action ya, karena kita ada etiknya, ada etikanya untuk melakukan assessment ya. Oke, jadi saya buka lagi Kali Linux-nya. Kita sebelumnya saya overview, kita sudah sudah melakukan scanning ya terhadap target yang sudah disiapkan sebelumnya, yaitu ctf/root kemarin ya. Kemudian kita sudah assessment, sudah mengkerucut ke salah satu vulnerability ya, dan kita sudah simpan reportnya dalam HTML. Ini dia ya, kita simpan kemarin di sini. Sengaja ya kita save, saya juga sengaja menginfokan bahwa kita scan itu bisa menyimpan outputnya supaya apa, tidak terlalu sering engagement dengan target ya. Jadi nggak terus menerus langsung ke actionnya, langsung ke berhubungan dengan targetnya. Oke, jadi targetnya kemarin adalah ini ya. Kemudian kita sudah melakukan assessment, sudah kelihatan ada beberapa vulnerability, dan kita mengkerucut ke salah satu path, yaitu ini ya, /files ya. Jadi kita mengkerucut ke sini kemarin. Kenapa ke sini? Karena yang di video sebelumnya saya sudah sampaikan, kita tidak random attack ya. Artinya nggak sembarangan ketemu vulner langsung wah ini nih hajar, wah ini hajar. Enggak, kita cari yang saling mendukung gitu ya. Kita cari yang lebih spesifik dan kemungkinannya lebih besar. Contoh, kita temukan kemarin dari robot.txt, dia berusaha untuk nutupin /files ya. Kemudian kita temu ada vulnerability 3092 di /files. Kemudian kita lihat dari hasil tampilan awal dengan tampilan yang /files, ini jauh berbeda ya, berbeda. Kemudian ada menu yang memang dia sembunyikan, artinya kan ada something ya. Di sini ada files ya, menu, sedangkan di home-nya ini tidak ada. Jadi kita mengkerucut ke path ini gitu ya. Jadi ke targetnya ke URL spesifik yang ini. Nah, di sini kita bisa ya, kita buka, kemudian kita lihat-lihat gitu ya, ada login, dan loginnya juga berbeda dengan web utamanya, dengan homepage-nya tadi ya. Kemudian ada files yang sepertinya ini diprotect. Kalau kita coba untuk klik, dia nggak mau ya. Tadi saya sudah coba, ini ya tidak mau karena harus sudah login katanya. Oke. Kemudian home-nya juga, isi tulisannya juga berbeda. Jadi ini adalah target yang lebih spesifik ya. Jadi mengkerucut ya. Nah, jadi mengkerucut, kita tahu kemana kita harus mulai gitu. Oke, jadi dari sini kita temukan, kita udah mengkerucut di situ, kita temukan bahwa dia punya vulnerability 30 berapa tadi ya, 3092 ini ya. Kita coba search saja gitu ya. OSVDB 3092 ini kemarin sudah sempat dibuka ya, sempat kita buka. Ini dia. Nah, kemudian kita bisa baca keterangannya di situ ya. Artinya ada common vulnerability exposure-nya seperti apa. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini ya. PHP manufacture cross-site scripting, berarti dia bisa ada vulnerability di situ. Kemudian ada SQL injection, kemudian ada full path disclosure ya. Jadi ini beberapa clue yang ditemukan gitu ya. Artinya dari sini ada kemungkinan ini bisa dilakukan kan gitu ya. Nah, maka kita coba nih dari kita klik-klik ya, dan ternyata memang mendukung juga. Ketika kita klik-klik ya, ternyata website ini menggunakan scripting PHP yang masih natif gitu ya sepertinya. Kenapa? Karena kita bisa lihat di sini dengan jelas parameternya gitu ya. Nah, ini beberapa sebab gitu ya, kenapa sangat dianjurkan kita menggunakan framework untuk
membuat sebuah sistem gitu ya. Kenapa? Karena dari frameworknya sudah melakukan sanitasi atau memfilter hal-hal seperti ini ya. Oke, jadi kemungkinan besar dari seperti ini kita bisa lihat bahwa bahwa dia punya parameter konten dan page ID yang kemungkinan ini adalah isi dari dalam database gitu, parameter-parameter yang ada dalam database ya. Kenapa begitu? Karena kita temukan juga sebelumnya bahwa ada phpMyAdmin ya di vulnerability scanning kita, artinya dia pakai MySQL atau pakai database ya. Jadi kita akan coba melakukan pengecekan ya apakah ini vulnerability terhadap SQL injection. Kenapa? Karena salah satunya di sini disebutkan bisa SQL injection dan kita lihat URL-nya memang benar-benar telanjang gitu ya, benar-benar bisa dimainin. Kita bisa cek dengan kasih tanda kutip gitu misalnya ya, atau kita kasih parameter yang aneh-aneh. Nah ini ya, dia jadi error ya. Atau kita bisa cek dari form loginnya, ada bypass login juga, mungkin next time kapan-kapan gitu ya. Nah ini kita temukan ini ya, jadi kemungkinan URL ini akan vulnerable terhadap SQL injection, dibuktikan juga dengan ini gitu. Nah jadi kita akan mencoba untuk melakukan SQL injection terhadap sistem yang ada di path ini gitu ya. Jadi kita sudah dapat URL-nya, ini dulu yang dipegang ya. Itu kita dapatkan dari sini ya, menu-menu ini tadi. Saya klik home-nya, kemudian dapat ID ini. Ya, konten dan page ID nomor 1. Kita copy ya. Nah, untuk melakukan SQL injection itu kita menggunakan tools di Kali, sudah ada SQL map ya. Itu standar ya, standar untuk dilakukan dan mudah ya. Jadi untuk melakukan SQL injection dengan SQL map itu cukup dengan perintah seperti ini. SQL map min u itu artinya URL, kita pastekan URL-nya di sini ya. Kemudian langkah awal dari database kita adalah mencari database type dan database name-nya ya. Maka kita minta SQL map untuk melakukan scan terhadap URL itu, apakah dia vulnerable terhadap SQL injection atau tidak. Ya, jadi ini ya, contoh ya, kemudian kita yeskan saja. Ini basically tinggal di yes karena dia defaultnya sudah bagus gitu ya, parameter-parameternya. Kita lihat apakah dia vulnerable gitu ya. Kalau dia bilang ini contoh ya, sepertinya injectable katanya gitu ya. Kemudian ini injectable katanya. Ya. Kemudian kita enter dan kita dapatkan informasi database ya. Jadi di sini dia bilang okay, the backend DBMS is MySQL. Sesuai dengan yang kita dapatkan juga informasi sebelumnya, benar dia pakai MySQL. Ya, karena ada phpMyAdmin ya. Kemudian kita temukan ada database ya, ini information schema, MySQL, performance schema, ini sepertinya bawaan MySQL. phpMyAdmin ini adalah database-nya phpMyAdmin, maka web ini adalah database dari website itu. Ya. Nah, setelah kita dapatkan database-nya, ya, apa yang kita cari? Kita dapat database-nya web, kita cari tabelnya. Ya. Jadi dia sudah mengkerucut, ambil tabel ya, database itu cari isinya gitu ya, cari tabelnya. Nah, ada tabel apa ya di sini, ada konten, ada users gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada tabel users. Biasanya kan kita akan menjurus ke sini nih biasanya. Ya, menjurus ke tabel user. Kenapa? Karena ya yang menarik di sini ya ini gitu ya. Nggak mungkin kontennya, walaupun bisa juga kita cek. Oke, jadi usernya kita ambil tabel itu. Ya, kita kerucutkan lagi. Ambil tabel users, kemudian cari kolomnya. Ya. Kita cari kolomnya, kemudian dia akan mencari dan dapat ini. Ini adalah kolom-kolom yang ada di dalam tabel user. Jadi database-nya ini, tabelnya ini, kolomnya ini. Ya, kalau teman-teman sudah melihat ini, pasti ingin tahunya ini dan ini dong. Ya, tahunya password dan ingin tahu password dan username. Jadi kita bisa naikkan lagi, kita tambahkan parameternya kolom. Ya, kemudian user, saya lupa apa tadi ya,
udah saya clear ya, nggak apa-apa. Sorry. Oke, saya ulang ya, karena nggak ingat tadi udah terlanjur. Password dan username. Kalau mau namanya juga bisa ya. Jadi kita kerucutkan lagi. Kita pinginnya pakai melihat isi dari kolom username, password, apa gitu yang diinginkan, misalnya nama atau 2 saja juga boleh ya. Kemudian kita dump ya. Jadi dia akan lebih spesifik lagi. Sudah dapat database-nya, sudah dapat tabelnya, sudah dapat kolomnya, keluarkan isinya. Kira-kira begitu. Nah, jadi inilah username dan password yang ada di dalam database itu. Jadi seberbahaya itu SQL injection. Jadi sekali lagi ya teman-teman ya, kalau lihat video ini saya disclaimer, jangan sembarangan gitu, karena ini sangat berbahaya ya. Jadi kita dapat nih username-nya apa, kemudian passwordnya kebetulan di sini di encrypt ya. Nah, nanti di next video mungkin kita akan cari tahu gimana cara nge-crack password ini, cara mengetahui passwordnya ya. Tapi untuk saat ini kita fokus ke SQL injection. Ini ketika kita membuka isi dari tabel user, artinya seluruhnya bisa dong kita lihat gitu ya. Contoh, kita tadi ketemu ada tabel konten gitu ya, tables, kalau nggak salah tadi ada tabel konten ya. Ada users nih, tadi kita udah lihat isinya apa, konten. Kalau teman-teman mau lihat, jadi konsepnya tinggal sama seperti tadi, ganti T ya, konten, kemudian cari kolomnya gitu ya. Jadi masuknya satu-satu. Nah, ternyata di dalam tabel konten ada kolom ID, text, dan title. Berarti ini sepertinya ini judul postingan, ini isi postingannya gitu ya. Sederhananya kan begitu ya. Jadi ini tinggal kita ganti lagi. Sama seperti tadi, saya ingin lihat apa isi dari title dan text gitu ya. Kemudian dump ya, supaya ditampilkan. Kalau dump itu dia otomatis akan menyimpan ya, dia akan otomatis menyimpan. Contoh di sini nih ya, dump to CSV file, ini dia, disimpannya di sini katanya. Oke, nah ini isinya ya. Jadi kita lihat scroll ya, ini title, ini teksnya, kemudian ada titlenya tim, kemudian ada satu lagi ya, PCR CTF titlenya ya. Mungkin kita boleh lihat tambahin tadi ada ID ya, ID. Oke, kita lihat ada ID 1 dan ID 212 ya, dan sepertinya ini isinya berbeda. Yang kita dapatkan itu adalah ini ID 1 ya. Nah, berarti kan ini bisa dimainkan ya. Nah, ini bukti bahwa parameter yang ada di situ adalah parameter yang ada di database gitu ya. Jadi kita coba ganti sesuai dengan ID yang tadi. Nah, ya. Sama isinya ya. PCR CTF, akses hanya diperbolehkan, sama ya. Akses hanya diperbolehkan bla bla bla. Nah, di sini ada dia bilang lindungi flag yang berada pada file etc logs. Berarti ini yang akan dicari ceritanya gitu ya. Nah, kita akan mencari file yang ada di sini, kemudian informasinya katanya sensitif ya. Ya, mengandung informasi sensitif atau flagnya. Kemudian akses ke file perlu akun yang valid ya, gitu ya. Jadi itu satu lagi hal yang tersembunyi yang kita dapatkan dari database ya. Jadi tadinya kita cuma taunya ini home-nya doang, ternyata ada konten lagi di tabel konten ya. Jadi tadi ada 3 tabel ya, saya nggak tahu yang satu lagi apa, kita cek lagi
ya. Ini ada users, ada konten, ada ini apa ya ini? Kita coba cek tabel itu. Kita cari kolom. Ya. Jadi prinsipnya sama ya. Cari, oh ternyata kosong. ID saja. Nah belum ada nih, nggak jelas nih berarti ya ada tabel ini gitu. Nggak jelas tabel apa. Oke, nah jadi ada apa namanya, dua tabel tadi kita sudah cek. Yang sangat menarik adalah yang username dan password yang ini tadi, ya. Jadi kita sudah dapatkan ada user yang namanya admin, ya, Syarif, kemudian Syarifah gitu. Kita ketemu user-user ini. Dan passwordnya yang dienkripsi, ya. Nah sebetulnya password ini dia enkripsi, kita bisa lakukan password cracking, ya. Itu mungkin di next video nanti kita akan coba, ya. Kemudian kita temukan lagi tadi informasi bahwa ada tabel konten yang isinya ada dua, ya, ini dan ini. Jadi prinsip SQL injection adalah dia memanfaatkan session SQL gitu ya, dia nginjekkan query ke dalam sistem, ya. Jadi kita bisa lihat semua yang ada di dalam database itu, ya. Makanya tadi saya sampaikan bahwa SQL injection sangat berbahaya, ya, sensitif dan berbahaya. Jadi ya lakukannya dengan NDA, ya gitu, ada agreement, ya. Jadi jangan sembarangan, kecuali teman-teman melakukan assessment terhadap sistem sendiri, ya itu boleh-boleh saja, ya. Jadi ini dia yang harus kita cari pertama adalah database name-nya, ya, min DBS dulu tadi. Kemudian setelah dapat database-nya, min tables, dapat konten, dapat table. Ini contohnya table konten, ya. Setelah dapat table, kita cari min column, kita cari kolomnya, dapatlah kolom-kolomnya. Nah kemudian kita minta untuk kolom ini dikeluarkan, ya, sehingga menghasilkan apa namanya, output, ya. Dan ini disimpan, ya. Nah SQL map teman-teman dia akan nyimpan ke user, apa namanya, ke directory home-nya si user. Ini usernya kan kali namanya, ya. Jadi dia nyimpan di home kali. Kemudian di sini local share SQL map output, ya. Nah ini bisa kita buka nanti karena dia sudah dump, ya. Jadi kalau teman-teman mau cek, ya, nah, dia ada di lokal, ya, share, kemudian SQL map, ya, kemudian output dump. Nama websitenya, kemudian di sini ada dump. Nah ini dia, ada database web katanya, ya. Nah ini hasil dari dumpnya database web dan formatnya adalah CSV, dia nyimpan, ya. Jadi ini banyak karena kita sudah melakukan berkali-kali, ya. Jadi dia nyimpan .1, .2 gitu, ya, .1, .2. Ya, jadi ada di sini. Kita bisa browse sebetulnya kalau dikali tunar, ya. Nah, ini kita browse langsung bisa dan kita bisa buka sih, ya. Nah, cuman karena dikali tidak ada Office, ya, nanti mungkin saya akan instalkan. Jadi ini bisa kita open pakai mousepad dulu, pakai text editor. Nah, ini sama persis, outputnya adalah username dan password yang kita dapatkan dari perintah tadi, ya. Kemudian konten ini juga sama, kalau kita buka sama persis harusnya. Nah ini, ya, ID 1 title-nya apa, kemudian isinya ID 212 title-nya apa, ya. Jadi dia sudah karena kita mengetikkan perintah min dump, otomatis dia akan menyimpankan hasil dari SQL map-nya ke dalam format CSV, ya. Ini akan kita pergunakan di kemudian hari, ya. Nah, jadi kita sudah dapat contoh yang ini, kita fokus ke sini, username dan password. Nanti di nextnya kita akan coba cari tahu ini passwordnya apa. Itu
sudah berbeda topik ya, password cracking. Jadi saya akan continue-nya di next video. Ini saya hapus karena supaya tidak banyak ya. Saya hapus saja. Jadi ada dua yang kita dump ya, tabel user dengan tabel konten. Tadi ada satu lagi tabel tapi tidak ada isinya, jadi tidak kita dumping. Jadi ini bisa kita pergunakan nanti. Saya copy saja untuk ditaruh di misalnya di sini folder ini download ya. Nah ini kita akan gunakan untuk materi password cracking. Ya, karena kita akan mencoba untuk melakukan mengcrack password ini. Oke, nah itu teman-teman ya. Jadi prinsipnya kalau ketemu vulnerability dan dia bilang contohnya tadi ada SQL injection katanya, walaupun vulnerability-nya banyak ya, nanti kita cek yang lain gitu ya. Jadi salah satunya yang sangat terlihat gitu, ini adalah SQL injection. Kenapa? Kita bisa lihat parameter yang ada di dalam tabelnya langsung, di dalam database-nya langsung gitu ya. Nah, jadi kita cobakan SQL injection dengan SQL map sehingga kita dapat username dan password. Walaupun kita belum berhasil untuk login karena kita belum crack passwordnya. Ya, next kita akan coba crack passwordnya, kemudian kita akan coba masuk ke dalam sistem itu. Oke, teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya share untuk video kali ini. Part berikutnya kita akan coba password cracking. Oke, sekian saja dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.